ya hari ini, tantangannya hari ini. Yang pertama, kita berhadapan dengan tuntutan agar pelayanan publik itu berintegritas dan tidak diskriminatif. Pertanyaannya, kalau dituntut seperti itu, apakah pelayanan kita tidak berintegritas dan masih diskriminatif? Kan begitu ya? Yang tahu itu Bapak Ibu, bukan saya. Masyarakat merasakan ini. Dari begitu banyak hasil job fit atau shelter assessment, talent pool ditemukan. Salah satu yang paling banyak ditemukan, Bapak sekalian, adalah terkait dengan wawasan kebangsaan. Masih banyak di antara kita pemberi layanan. Ketika memberikan layanan itu ternyata masih milih. Maaf, kadang kita lihat dulu yang datang ini kita kenal atau tidak. Betul ya? Kalau sudah kenal lagi, kenal baik atau tidak? Masih banyak lanjutannya. Sudah itu, ya, dekat apa tidak? Udah. Jadi banyak problem. Ini temuan benar. Dan itu menentukan kecepatan di dalam memberikan layanan. Cepat atau lambat tidak memberikan layanan. Ini bicara personal, ya, personal pemberi layanan. Ini kan yang isu yang pertama ini terkait dengan personal pemberi layanan. Pribadi-pribadi kita pemberi layanan. Tidak terkait dengan katakanlah tugas dan baru pribadi. Jadi yang pertama menjadi tantangan kita itu adalah pribadi para pemberi layanan. Kita tidak bisa menuntut kinerja yang baik kalau pemberi layanannya juga tidak melakukan pembenahan. Jadi Bapak Ibu silakan lakukan self assessment. Bapak Ibu ada di mana? Apakah kita belum berintegritas, cukup berintegritas, atau sudah berintegritas? Apakah kita belum atau masih diskriminatif, kurang diskriminatif, atau tidak lagi diskriminatif? Jadi kembali ke kita self assessment. Saya tidak akan menunjuk, saya tidak pernah menunjuk yang teman-teman yang membantu saya di pemerintahan bahwa dia egois, dia ini. Saya hanya mendengar dari orang yang mendapatkan pelayanan. Karena di dalam pelayanan publik, dua sisi mata uang yang tidak bisa lepas. Bukan hanya bicara tentang memberi layanan, bukan hanya bicara tentang menerima layanan, tapi berbicara tentang interaksi antara keduanya. Delegasi visi misi dari kepala daerah yang harus kita jalankan, yang kemudian kita mengurai ke bawah, kita bikin timeline-nya. Nah, ketika kemudian anggota kita tidak mampu menyerap itu semua, kadang-kadang kan kita berpikir kita ingin mengganti, tapi mengganti itu tidak semudah, dan itu juga pasti tidak mudah bagi pimpinan. Nah, bagaimana seorang Ibu Indah sampai ke bawah seperti itu? Karena kali ini saya yang diuji. Ibu Isma dari unit layanannya Kominfo. Bukadis. Calon kadis. PLT kadis. Oh, woi, organisasi ini yang dikelola ya Ibu Isma. Nah, begini Ibu Isma, tantangan terbesar dari seorang pimpinan itu adalah menjadikan unit layanannya atau organisasinya itu menjadi menjadi lebih baik, kira-kira seperti itu. Termasuk bagaimana melakukan membina tenaga yang ada di dalamnya, SDM yang ada dalamnya. Kalau semua SDM-nya sudah firm, tidak ada tantangan. Jadi disitulah mungkin kita tinggal petakan nanti, Ibu Isma tinggal petakan apa kebutuhan. Jangan sampai kebutuhan staf yang satu berbeda dengan kebutuhan yang lain, sementara kita memberikannya sama. Jadi identifikasi dulu masalah. Yang ada orang tabe misalnya, dia belajar bahasa. Yang satu kali jadi kasih tahu dia tahu. Mengenalkan tense 16 tense, satu kali dia paham.
Tapi ada, biar juga diulang-ulang sampai tidak paham-paham. Boleh jadi metodenya yang tidak cocok. Boleh jadi seperti itu. Jadi memang ya, nanti sebenarnya ada materi saja terkait dengan ini, terkait dengan kompetensi ASN kita, kondisi ASN kita. Itu akan ketemu dan semua Bapak Ibu akan ketemu. Tidak mungkin misalnya stafnya Pak Abdul Surfin ya di dinas apa? Di kecamatan ya. Tidak mungkin semuanya itu sama standar kompetensinya, sama kualifikasinya. Mereka berangkat dari kualifikasi yang berbeda, kan begitu. Staf tidak mungkin semua sarjana komunikasi. Betul ya? Pendekatannya tidak boleh sama, tidak fair Pak. Kalau kita perlakukan semua orang sama, anak tak saja, tidak mungkin sama kebutuhannya. Itu dari sumber yang sama. Jadi identifikasi, mengidentifikasi dari situ. Nanti mungkin si A beberapa orang butuhkan pelatihan A, yang satu butuh pelatihan B, yang satu metodenya begini, yang satu metodenya harus berbeda. Memang beda-beda. Nanti ada di materi saya pembinaannya berbeda.